Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat. Pada saat ini, kami dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membicarakan topik yang cukup menarik tentang olahraga pasca stroke. Berkaitan juga bagaimana beberapa waktu lalu, tanggal 29 Oktober adalah World Stroke Day. Topik yang kita bahas pada saat ini mengenai bagaimana olahraga berperan dalam penyakit stroke. Apa itu stroke? Adalah serangan yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan gangguan fungsi otak lokal atau global bertahan lebih dari 24 jam disebabkan semata-mata oleh gangguan aliran darah ke otak. Jadi kalau kita mendengar kata stroke, orang biasanya membandingkan bagaimana ada fungsi otak yang terganggu ataupun serangan ataupun penyumbatan daripada otak yang diakibatkan dari gangguan aliran darah otak. Gejalanya apa saja? Jadi ada gejala yang cukup memudahkan kita untuk kira-kira gejala ini adalah gejala stroke. Kapan saya harus berobat? Yaitu face dropping, jadi mukanya jatuh, kelemahan daripada ekstremitas tangan ataupun kaki, arm weakness, speech difficulty, kesulitan bicara ataupun pelo, dan itulah waktunya kita pergi ke rumah sakit. Jadi pentingnya kecepatan dalam diagnostik, dalam pasien sadar kalau ini adalah stroke, supaya segera ke IGD, supaya segera mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan yang baik. Bagaimana hubungannya dengan rehabilitasi medik? Jadi kalau rehabilitasi medik adalah pengelolaan medis ataupun rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan penyakit stroke itu sendiri dengan pendekatan neurorehabilitasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan dan memodifikasi gejala yang sisa sehingga si pasien mampu secara fungsional mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas. Jadi bagaimana pasien dengan stroke, dengan keluhan-kelemahan tadi, dapat kita obati dengan cepat di rumah sakit. Nah, setelah itu banyak pasien stroke mengalami yang namanya disabilitas ataupun kecacatan. Di saat itulah kita mau masuk dengan cepat, dengan segera, supaya pasien lebih mandiri secara fungsional, bisa berjalan sendiri, bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga pasiennya akan lebih senang. Apa itu disabilitas dan kualitas hidup? Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik, sehingga dia sulit untuk bekerja ataupun berpartisipasi sebagai masyarakat. Dan kualitas hidup adalah bagaimana perasaan subjektif si pasien mengenai dirinya sendiri, seberapa berkualitas hidupnya. Di sini saya lihat ada gambar orang ataupun pasien disabilitas dengan motor yang sudah dimodifikasi. Jadi kita lihat bagaimana si bapak ini walaupun dengan sakit, dengan disabilitas, apapun itu penyakitnya, entah itu stroke, ataukah lumpuh, atau kakinya cedera, ataupun pasien dengan amputasi kaki, bagaimana dia tetap bisa berkualitas hidupnya? Ya ini dengan naik motor, mungkin dengan bekerja, ataupun pergi ke tempat keluarga, ataupun ke tempat pekerjaannya dengan motor. Jadi tetap hidupnya berkualitas, bukan hanya di rumah, tidur karena penyakit itu. Itulah yang mau kita orang rehabilitasi masuk segera, supaya kita mau nanti fungsionalnya akan lebih baik. Jadi bagaimana early rehabilitasi masuk pada saat minggu pertama sehingga nanti adanya penyembuhan fungsional daripada pasien akan lebih kita maksimalkan dengan terapi-terapi yang segera. Ini juga diagramnya bagaimana diagnosa, penanganan, rehabilitasi, dan pemulihan. Kita mau masuk secara dini mungkin untuk memaksimalkan kemampuan fungsional pasien dan juga mencegah komplikasi pasca stroke.
Bagaimana rehabilitasi stroke? Jadi ada fase akut, subakut, dan juga kronis. Akut di rumah sakit sampai 2 minggu pertama, subakut 2 minggu sampai 6 bulan, dan fase kronis di atas 6 bulan. Jadi ini bagaimana keluhan-keluhan yang dapat berobat ke rehabilitasi medik seperti lemah setengah badan, gangguan berjalan, gangguan nelan, kognisi, bergantung pada orang lain, gangguan komunikasi, dan kelelahan. Khusus pada saat ini kita mau fokus bagaimana olahraga dapat mengobati keluhan-keluhan seperti ini, terutama keluhan kelelahan. Bagaimana si pasien kita suruh berolahraga sehingga nanti keluhan-keluhan yang lain akan membaik, seperti badan yang lemah, gangguan berjalannya akan membaik, dan juga fungsi menelan, dan juga gangguan lain-lain seperti gangguan kardiopulmonal, fungsi jantung, fungsi paru-paru akan semakin baik. Jadi pada fase subakut ada banyak pilihan program rehabilitasi. Pada saat ini kita akan fokus kepada olahraga sebagai salah satu pilihan program rehabilitasi pada terapi stroke. Dan kapan kita mulai berolahraga? Tentunya setelah fase akutnya selesai. Biasanya setelah 2 minggu pasien dirawat. Jadi pada pasien stroke yang sudah 2 minggu setelah serangan, ayo kita harus berolahraga. Bagaimana olahraganya? Yang nyaman, yang baik, dan juga yang tepat, itu yang harus dicari tahu. Silakan konsultasikan atau kita akan bahas berikutnya pada slide ini. Dalam 10 langkah hidup sehat, jadi ada salah satu poin hidup sehat sesuai dengan Rumah Sakit Advent Bandung, di mana huruf E yaitu energik berolahraga, atau ada juga bahasa Inggrisnya New Start exercise. Jadi bagaimana pola hidup sehat? Ada nutrisi, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Kita mau fokus ke exercise dan juga ataupun energik berolahraga untuk pasien-pasien yang terkena stroke. Jadi bagaimana 10 langkah hidup sehat ini kita tahu ini sebagai pencegahan. Nah, sekarang kita mau coba untuk kita lakukan pada pasien-pasien yang terkena stroke. Apakah itu olahraga aerobik? Jadi exercise, bahasa Indonesia olahraga. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga untuk merangsang denyut jantung dan laju napas agar meningkat dengan cepat selama sesi olahraga. Dikenal sebagai olahraga kardio ataupun aerobik, olahraga yang membutuhkan oksigen untuk dikirim ke bagian otot yang bekerja. Jadi bagaimana kita memiliki otot di tubuh kita ini? Ada banyak sekali ototnya bekerja. Semua seperti contoh berjalan, tangan bergerak, kaki bergerak, itu semua bergerak demi meningkatkan kerja jantung ataupun napasnya semakin cepat. Jadi heart rate kita atau detak jantung kita semakin cepat dan napas kita semakin cepat. Itulah yang namanya olahraga. Pilihannya apa aja? Banyak sekali. Untuk orang sehat bisa sepeda, bisa lari, bisa skipping, bisa hiking. Jadi pentingnya olahraga aerobik yang kita mau terapkan pada pasien yang terkena stroke. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.